cek 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang di video kita. Hari ini kita akan membahas paper lagi gitu ya. Papernya salah satu paper yang membahas lagi gitu tentang latent reasoning gitu ya, atau bagaimana kita menggunakan LLM gitu ya, menggunakan LLM dengan ini ya, dengan latent space gitu. Jadi memanfaatkan latent space dari LLM untuk meningkatkan akurasi gitu ya. Jadi ini ada paper dari Google DeepMind gitu ya, yang namanya Deliberation in Latent Space via Differentiable Cache Augmentation. Namanya ini ya, namanya kelihatannya sulit gitu ya. Namanya kelihatannya apa sih, namanya sesuatu yang sulit dipahami. Tapi sebenarnya ini konsep dari paper ini itu sangat sederhana gitu ya, sangat sederhana. Jadi ya gitu ya. Jadi gitu ya, paper ini itu menawarkan sebuah solusi gitu ya, sebuah solusi untuk meningkatkan akurasi dari LLM gitu ya, dengan menggunakan atau memanfaatkan latent space atau latent reasoning gitu ya, sama seperti apa sih Coconut, sama seperti Compression Auto, terus yang dan yang lain-lainnya gitu. Jadi alih-alih menggunakan token discrete gitu ya, kita tuh menggunakan continuous gitu ya, atau laten ya, laten. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh gitu ya, oleh konsep ini itu sebenarnya begini. Jadi LLM utamanya itu tetap frozen atau tetap tidak diubah sama sekali gitu ya. LLM-nya tetap seperti itu gitu ya, tetap statis. Namun yang diubah adalah gitu ya, yang diubah adalah LLM kedua gitu ya. Jadi misalkan ada satu LLM ini dijadikan dua gitu ya, satu LLM yang frozen, satu LLM utamanya, dan satu LLM yang akan ditrain gitu ya, atau mereka menyebutnya coprocessor gitu ya. Dan coprocessor ini itu akan membuat gitu ya, membuat seperti ini ya. Dan itu kayak semacam latent embedding atau latent sequence yang mengisi cache gitu ya, atau mengisi hidden states, atau mengisi ini ya, mengisi sequence yang ada di dalam model tersebut. Jadi bukan sequence yang di luar atau input ini, tapi sequence yang di dalam. Jadi layer per layer lah, layer per layer. Nah, dan gitu ya, dan diharapkan gitu ya, si isinya ini akan meningkatkan akurasi dari next token prediction-nya gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh kayak gimana ya, kayak kita tuh mengisi gitu ya, mengisi celah antar token, dengan gitu ya, dengan latent space. Jadi misalkan ada ini sequence input ini, nah, ini sequence selanjutnya gitu. Nah, di antara sequence apa sih, di antara token kita tuh mengisi celah tersebut dengan latent space gitu ya. Nah, dan memang ini works gitu ya, gitu ya. Jadi hasilnya adalah nah, pertama yang ditemukan adalah semakin banyak gitu ya, apa sih namanya, filler tokens atau token-token yang mengisi di celah tersebut. Ini kan ada baseline berarti tidak ada yang mengisi celah tersebut. Ini 4 laten, berarti 4 token yang mengisi celah, 8 token 16. Jadi semakin banyak token yang mengisi celah, maka perplexity-nya akan menurun. Perplexity yang menurun berarti akurasinya meningkat gitu ya. Lalu nah ini ya, ini sebenarnya gitu, ini kelihatannya kayaknya penurunannya signifikan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman memperhatikan, ini bukan dari 0 bawahnya nih ya, dan 10,5, dan ini 10, sekian gitu, mendekati 11. Angka yang sebenarnya gitu ya, angka sebenarnya itu penurunan perplexity value-nya itu tidak terlalu signifikan, atau mungkin signifikan ya, entahlah ya, pokoknya segini gitu ya. Jadi 8 laten, 16 laten, 32 laten, 4 laten gitu. Jadi semakin banyak gitu ya, semakin banyak fillernya, maka penurunan perplexity-nya itu akan semakin tinggi. Dan ditemukan bahwa kalau kita mengisi gitu ya, mengisi posisi yang lebih baru atau enggak, posisi yang lebih panjang gitu ya. Jadi misalkan dimulai dari posisi 1, posisi 2, atau posisi 32, semakin jauh gitu ya, itu maka peningkatan akurasinya semakin kecil gitu ya. Ini jadi -120 dengan -394. Nah, dan ini itu hasil dari benchmarknya. Jadi bukan cuma perplexity ya. Jadi benchmark. Jadi untuk MMLU misalkan ya, baseline-nya adalah 52. Dengan kita menambahkan gitu ya, di antara celah token itu 64 token, maka peningkatan akurasinya menjadi 56,7, atau peningkatan akurasi sebanyak 4,70 poin gitu. Dan
Dari semua ini yang paling tinggi peningkatannya adalah di GSM-EK. GSM-EK ini dari 21,38 menjadi 31,43. Jadi kenaikannya itu 10 gitu ya, 10,05 poin. Ya. Dan ya gitu ya. Gitu loh ya. Itu hasilnya gitu ya, hasilnya. Dan gitu ya. Apa sih namanya? Ini approach gitu ya, approach untuk membuat model yang kedua tadi, yang koprosesornya tadi. Jadi kita tuh bisa menggunakan LoRa saja gitu ya, atau full fine tuning. Tentu saja yang full fine tuning itu adalah hasil yang paling memuaskan, dan LoRa, semakin kecil LoRa hasilnya akan semakin rendah gitu ya. Dan di sini pun dia mencoba from scratch training, jadi tidak menggunakan model yang utama, model yang pertama gitu, tapi di train from scratch ya, di train from scratch. Dan itu pasti akan sangat lama sih kalau misalkan train from scratch, begitu ya. Nah, sebenarnya gitu ya, kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya kenapa metode seperti ini tuh works gitu ya, reasoning atau alasan gitu ya, alasan dibalik kenapa orang-orang tuh melakukan hal ini gitu, itu kenapa gitu. Kan token itu adalah sesuatu yang discrete. Kenapa kita bisa memasukkan laten atau continuous embedding gitu ya, dan akurasinya tiba-tiba meningkat. Jadi gini, kalau menurut perspektif saya gitu ya, metode ini itu seperti kita tuh mengisi celah gitu ya, mengisi celah antar token. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan metode chain auto ya, celah gitu ya, celah antar pertanyaan dan jawaban itu diisi oleh token-token yang discrete kan. Token-token discrete-nya itu apa? Token-token discrete itu adalah penjelasan atau step by step-nya. Dan token-token tersebut itu akan meningkatkan akurasi. Tuh, oke gitu ya. Jadi ada question, ada answer ya. Kalau misalkan LLM menjawabnya question dan answer langsung, itu akurasinya rendah misalkan. Kalau misalkan LLM itu menjawabnya dengan metode chain auto, sebelum LLM tersebut sampai ke answer, itu kan diisi oleh token-token yang menjelaskan step by step, dan itu kan meningkatkan akurasi. Nah, metode ini gitu ya, metode ini itu seperti mengisi celah antar question dan answer. Dia mengisi celah tersebut namun tidak menggunakan token discrete. Jadi lebih fleksibel lah ya, lebih fleksibel. Jadi celah antara token 1 dan token 2 itu diisi oleh token-token ini, token-token laten lah ya, token-token laten. Dan laten ini tuh lebih fleksibel karena dia bisa diubah-ubah semau kita gitu. Jadi kalau token discrete kan apa sih namanya, dia bergantung dengan vocabulary-nya gitu ya, vocabulary. Sedangkan ini kita bisa proses trainingnya ini bisa mengubah-ubah token laten ini terserah gitu ya, mau bentuknya mau sebagaimana apapun gitu, juga bisa diubah-ubah gitu loh ya. Jadi lebih fleksibel, dan ya itu yang dilakukan gitu loh ya. Jadi apa sih namanya, ini tuh sebenarnya kayak metode chain auto ya, cuman diubah menjadi lebih fleksibel tuh. Jadi apa sih namanya, iya, mengisi celah ini masih mengisi celah dan meningkatkan inference loss atau inference ya, gitulah ya. Namun tentu saja gitu ya, karena apa sih namanya, model utamanya itu masih frozen gitu, atau tidak diubah sama sekali. Jadi menurut saya sih ini ada diminishing return atau ada limitasinya, karena apa sih namanya, model utamanya tidak berubah sama sekali gitu ya. Jadi potentially Atmos ini ya bekerja seperti chain auto potentially ya, cuma limitnya chain auto. Dan ya gitu ya, ini tuh seperti chain auto tanpa kita harus mengumpulkan dataset chain auto. Jadi apa sih namanya, modelnya itu mencari sendiri gitu ya, token celahnya. Dan memang works. Ya, jadi Google ini menggunakan model mereka yang paling kecil, yaitu Google Gemma yang ukuran 2B, dan ya akurasinya naik. Ya mungkin kalau misalkan dicoba ke model-model yang lebih besar, mungkin improvementnya akan lebih signifikan gitu ya, Ya itu saja mungkin ya, ini paper-paper yang menarik, karena paper-paper seperti ini tuh mengeksplor bahwa kita tuh bisa menggunakan latent space atau latent embedding ya, untuk meningkatkan akurasi ya. Dan ya segitu saja mungkin ya dari kita hari ini. Kita ketemu di video kita selanjutnya. Bye.